Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik merasa was-was, khawatir, lemes, keringat dingin karena asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah merasa was-was ya, khawatir, lemes, keringat dingin karena asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada session kali ini ya, saya sharingkan topik ini, yaitu bagian daripada sensasi ya, bagian daripada 1001 rasa sensasi asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, di mana kita sering merasakan perasaan ya, khawatir, was-was, tidak percaya diri, kemudian tubuh merasa lemas, keringat dingin ya. Nah, itu sering kita alami ya. Bahkan ini juga sebagai jawaban atas pertanyaan subscriber setia ya, yang menanyakan tentang sensasi-sensasi seputar rasa-rasa seperti ini. Nah, untuk itu tolong ya simak video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham, dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain ya, karena di setiap video itu saling berhubungan, saling melengkapi ya, sehingga pemahaman kita tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis jauh menjadi lebih komplit ya. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami, maka akan mempermudah kita untuk berikhtiar secara holistik ya, keluar dari gangguan jeratan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis hingga cepat membaik. Nah, baik teman-teman ya, langsung saja kepada pokok permasalahan kita, yaitu ini membahas tentang seputaran sensasi sebenarnya ya, sensasi asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, di mana kita sering merasakan ya, yang rasa was-was, merasa khawatir ya, merasa lemes, merasa pusing-pusing, bahkan kadang merasa gemeteran, sampai dengan ada rasa-rasa keringat dingin, yaitu seperti itu. Nah, ketika kita mengalami sensasi-sensasi seperti itu ya, teman-teman jangan cemas ya, jangan takut ya, itu adalah sensasi biasa teman-teman ya. Jadi ya hampir semua orang yang mengalami gangguan ini pastinya pernah mengalami rasa-rasa atau sensasi-sensasi seperti ini. Cuma bagi kita yang kadang baru mengalami, merasakan, itu ketika belum tahu ya, ketika belum paham, itu kadang membuat kita menjadi semakin ketakutan, menjadi semakin cemas. Yaitu saya dulu juga mengalami fase-fase seperti itu teman-teman ya. Tetapi setelah kita pahami, ternyata ya ini semua hal biasa lah, hal biasa yang pastinya nanti juga akan membaik ya, ketika kita sudah tahu caranya bagaimana untuk melepaskan sensasi-sensasi semacam itu. Nah, itu nanti akan saya
uraikan ya satu persatu. Mudah-mudahan buat teman-teman yang mengalami sensasi ini akan terbantu ya, terbantu untuk keluar dari jeratan gangguan sensasi, khususnya sensasi yang rasa-rasa seperti merasa khawatir, was-was, lemes, pusing-pusing ya, kemudian keringat dingin, gemetaran dan jenisnya seperti itu. Nah, yang terpenting adalah kita pahami ya bahwa ketika kita mengalami sensasi-sensasi seperti itu memang ada sebabnya ya, ada sebabnya. Nah, itu sebabnya itu yang lebih dominan itu biasanya dari faktor psikis ya. Jadi biasanya karena kita merasa cemas yang berlebihan ya, merasa ketakutan berlebihan, kemudian kita juga memiliki trauma-trauma masa lalu yang juga istilahnya menakutkan, mencemaskan ya, atau tidak mengenakan. Nah, itu biasanya terakumulasi ya, sehingga munculnya menjadi sensasi-sensasi semacam itu ya, sehingga yang ada di dalam diri kita ya akhirnya diri kita menjadi semakin tidak percaya diri ya. Bahkan kita ketika istilahnya keluar rumah saja kadang inginnya segera pulang ya. Kita ke kerumunan mungkin mengikuti acara-acara perkumpulan apa ya, inginnya segera pulang. Itu seperti itu teman-teman ya. Bahkan kita jalan-jalan ke mall misalkan, itu pun kadang ingin segera pulang, itu seperti itu ya. Tetapi ketika sudah pulang kadang rasanya sudah sedikit berkurang ya dari rasa-rasa sensasi semacam itu. Nah, ini adalah sensasi yang wajar teman-teman ya. Nah, maka dari itu ketika kita masih mengalami seperti itu ya, tetapi terutama kepada yang rasa di dalam mental kita itu tidak percaya diri ya, merasa khawatir, merasa was-was ya, itu sumbernya adalah itu. Jadi kecemasan berlebih dan ketakutan yang berlebihan itu seperti itu ya. Nah, maka ketika kita merasakan seperti itu, termasuk ketika kita juga kadang sering merasakan keringat dingin, merasa lemes, memang sensasi orang cemas, orang ketakutan itu seperti itu teman-teman ya. Yang awalnya sebenarnya kita takut dengan kondisi kesehatan kita ya. Ketika memang masih banyak sensasi, kadang kita takut ya, takutnya wah jangan-jangan nanti tidak sembuh ya, jangan-jangan kambuh, kemudian jangan-jangan terkena penyakit berat, bahkan jangan-jangan mendekati kematian. Itu seperti itu teman-teman ya. Nah, ketika seperti itu yang selalu ada di dalam ilusi dan halusinasi pikiran kita, ya sudah munculnya itu. Kita menjadi semakin khawatir, menjadi semakin lemes, pusing ya, dan seterusnya. Itu seperti itu. Nah itu maka ketika teman-teman masih merasakan seperti itu, ya ini ada solusinya ya, yang kalau istilahnya kita bisa istilahnya mempraktekkan itu insya Allah akan membaik. Karena pengalaman saya itu juga seperti itu teman-teman ya, tetapi dengan istilahnya saya konsisten dan istilahnya ada kemauan keras dari dalam diri kita. Saya harus sembuh, saya harus istilahnya berubah ya, saya harus latihan menjadi pemberani dan seterusnya. Nah, akhirnya semuanya itu akan menghilang. Nah, hal-hal apa yang perlu kita terapkan ya di saat kita mengalami sensasi-sensasi seperti itu? Ini solusinya ada 4 hal ya. Yang pertama itu adalah secara spiritual, kemudian yang kedua secara sosial, kemudian yang ketiga secara fisik ya, kemudian yang keempat secara psikis. Nah, baik teman-teman ya. Yang pertama yaitu secara spiritual ya. Secara spiritual ketika kita masih mengalami sensasi seperti itu ya, ada rasa was-was, khawatir, tidak percaya diri, lemes, keringat dingin dan seterusnya ya. Nah, itu secara spiritual kita harus lebih mendekatkan diri ya. Artinya kita membangun konektivitas ya dengan Yang Maha Kuasa, sehingga kita menjadi menyatu dengan energi ilahiyah ya. Walaupun aslinya kita sebenarnya sudah menyatu ya, istilahnya sudah manunggaling kawula Gusti ya. Cuma kadang yang kelihatannya berjarak itu kesadaran kita ya. Jadi kita kembali ke kesadaran kita. Nah, ini secara spiritual kita lebih mendekatkan diri, yaitu selalu ingat kepada
Allah lah ya, kepada Yang Maha Kuasa ya. Nah, kemudian setelah itu kita lanjutkan ya, setelah kita ingat tentunya ya kita membangun ini apa, konektivitas, contohnya dengan banyak berdoa ya, banyak berzikir, mungkin membaca ayat-ayat suci, mungkin melakukan ritual-ritual ya kalau di agama-agama yang lain mungkin ya. Nah, jadi setiap agama kan punya ritual masing-masing lah, itu seperti itu. Nah, itu tekuni saja teman-teman, tekuni saja, sehingga rasa-rasa seperti was-was, khawatir itu akan dihapus atau akan di backup ya, sehingga rasanya kita ya, karena kita punya istilahnya Yang Maha Kuasa yang selalu memberikan kasih sayangnya kepada kita, sehingga kita ya nggak perlu takut lagi, nggak perlu khawatir lagi, seperti itu ya. Nah itu, tetapi ini memang harus betul-betul dijiwai, diyakini, kemudian dirasakan, itu seperti itu. Tapi semakin kita memang yakin betul ya, itu semakin terasa. Nanti lama-lama kita menjadi hilang rasa-rasa khawatir, was-was ya. Akhirnya seperti rasa-rasa lemes, pusing-pusing, itu pun juga akan menghilang ya, karena memang biangnya atau sebabnya itu dari faktor ketakutan dulu, itu seperti itu. Nah, itu yang pertama. Jadi secara yaitu yang pertama yaitu secara spiritualnya itu seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu secara sosial ya, secara sosial ketika kita mengalami sensasi-sensasi seperti tadi ya yang saya jelaskan, itu solusinya secara sosial adalah selalu berusaha berinteraksi dengan orang lain ya. Contohnya melalui silaturahmi ya, kemudian melalui kegiatan-kegiatan, contohnya berbagi kebaikan dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya hanya sebagai media saja. Dengan kita selalu berinteraksi dengan banyak orang ya, contohnya melalui istilahnya silaturahmi, kita menjadi tidak fokus terhadap apa yang dicemaskan, apa yang ditakutkan, yaitu seperti itu. Sehingga ketika kita bisa terlupa dengan hal-hal itu ya, dengan apa yang dicemaskan, apa yang ditakutkan, ya akhirnya kita bisa merasakan keasikan, bahkan kebahagiaan di dalam kita membangun interaksi dengan orang lain. Nah, itu. Maka penting sekali istilahnya kita bergaul lah ya, bergaul, berinteraksi, mungkin bisa curhat ya, mungkin bisa melalui sharing ya, mungkin melalui kegiatan silaturahmi. Nah, ini akan istilahnya mengalihkan perhatian dari kecemasan menjadi suatu kegiatan yang positif, sehingga bisa mendatangkan kebahagiaan ya, kesenangan, keasikan di situ. Nah, ketika kita bisa merasakan enjoy ya, merasakan senang ya, apalagi kita bisa tersenyum, bisa tertawa, nah itu rasa-rasa seperti tadi ya, seperti was-was, khawatir, itu akan terkikis teman-teman ya. Nah, itu maka dari itu ya secara sosial memang harus kita bangun ya. Nah, selain kita melalui istilahnya sering berkomunikasi, berinteraksi, sebenarnya sekarang itu untuk berinteraksi sangat mudah ya, karena sudah ada media sosial ya. Kita tidak sempat berkunjung misalkan ya kita melalui telepon, melalui WhatsApp ya, melalui Facebook atau melalui apa saja ya, itu yang penting kita bisa ini ada sesuatu yang bisa kita lepaskan ya. Jadi ketika kita berkomunikasi, walaupun ini bentuknya kita melepaskan kata-kata, sebenarnya juga melepaskan perasaan ya. Apalagi kita bisa istilahnya sambil curhat, yaitu membuang sesuatu teman-teman ya. Jadi termasuk membuang rasa-rasa yang tidak nyaman di dalam diri kita, itu terlepas melalui kegiatan-kegiatan seperti itu ya. Termasuk juga kegiatan misalkan berbagi kebaikan ya, berbagi kebaikan. Nah, kita di mindset kita ya, ketika kita menghadapi mungkin suatu lingkungan atau suatu apa ya, kita harus berpikir
apa yang bisa saya bantu itu loh. Ya, apa yang bisa saya bantu, terus apa yang harus saya perankan, itu seperti itu. Ketika seperti itu nanti akan kita merasa asik, ternyata kita berharga ya, ternyata kita bisa. Itu seperti itu. Nah, ketika itu sudah bisa, sedikit demi sedikit kita lakukan, nah akhirnya kita akan bangkit teman-teman ya. Jadi memang semuanya butuh proses ya, ini seperti itu. Tapi kalau kita menjadi bermalas-malasan, apalagi mengurung diri, nah itu yang semakin melekat ya, rasa-rasa sensasi semacam itu. Jadi kita lebih banyak keluar rumah ya, banyak bersosialisasi ya, itu insya Allah nanti akan ada perubahan membaik gitu, seperti itu. Yang saya lakukan juga seperti itu. Jadi bahkan waktu saya masih ada sensasi-sensasi seperti itu ya, itu nggak saya rasakan, pokoknya saya apa ya, ya saya itu orang sehat, itu seperti itu. Faktanya ketika dicek secara medis ya, organ-organ tubuh kita kan sehat, tidak apa-apa. Nah, maka itu yang saya jadikan dasar. Nah, kemudian maka saya harus berani, bersosialisasi, saya berani berinteraksi ya, saya berani bersilaturahmi, saya berani curhat kepada banyak orang. Nah, akhirnya disitulah kita mendapatkan suatu energi positif ya. Akhirnya kita menjadi semakin kuat, semakin bangkit dan seterusnya. Nah, akhirnya kita secara mental menjadi kuat dan menjadi percaya diri. Itu seperti itu teman-teman. Nah, itu tip yang kedua ya. Jadi secara sosialnya itu seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, secara fisik ya. Secara fisik itu hal-hal seperti itu kan sering terjadi ketika kita keluar rumah ya. Jadi merasa khawatir, merasa kadang lemas, pusing-pusing, kadang keringat dingin, itu biasanya ketika kita sedang berada di lingkungan di luar rumah, itu biasanya sering seperti itu. Walaupun di rumah juga bisa juga terjadi seperti itu. Nah, itu caranya secara fisik itu kita harus siapkan ini ya Pak. Contohnya ya, ketika pergi ya, kita bisa membawa bekal ya, bekal makanan minuman lah, makanan minuman yang praktis-praktis saja ya. Ya kalau makanan ya bisa makanan ringan juga nggak apa-apa, minuman ya minuman biasa saja, air putih syukur yang hangat, pakai termos kecil, itu seperti itu. Kemudian juga bisa membawa obat-obatan ringan ya, contohnya minyak angin atau apa ya, itu hanya untuk mengusir ketika kecemasan-kecemasan itu datang ya, sehingga sensasi itu kemudian ya akan teratasi seperti itu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, itu semuanya harus kita latih dan harus kita terapkan, itu seperti itu. Nah, itu secara fisiknya seperti itu, termasuk ngemil itu juga penting ya, termasuk secara fisik kita juga, tubuh kita butuh digerakkan ya, bergerak. Mungkin kita sambil banyak gerak, contohnya berjalan kaki atau apa, ini juga bagian dari solusi secara fisik, itu seperti itu. Nah, itu silahkan aja, istilahnya kita bersemangat ya demi istilahnya ya kesembuhan diri kita sendiri, itu seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu secara psikisnya, ketika kita masih mengalami rasa-rasa semacam itu ya, nah itu maka solusi secara psikis, nah ini hubungannya dengan mental ya, supaya mental kita tidak tegang ya, kita merasa nyaman ya, maka harus kita sering melakukan hal-hal yang bersifat relaksasi ya. Relaksasi itu menurunkan ketegangan pikiran ya, contohnya kita bisa dengan melakukan kegiatan hobi, bisa kita melakukan ini relaksasi yang mungkin hanya melihat ya, menonton ya, mungkin yang film-film komedi ya, kemudian mungkin melihat suasana alam sekitar ya, itu sudah menjadi rileks ya, atau mungkin kita hanya mendengarkan musik yang kita senangi, itu seperti itu ya. Kemudian juga meditasi ya, meditasi ini hubungannya dengan ini afirmasi biasanya. Jadi setelah kita meditasi, kemudian kita sudah merasa rileks, nah kemudian kita lakukan afirmasi. Nah, tentunya ya afirmasi yang positif ya, yang membangun, contohnya yang membuat kita menjadi semakin
semakin kuat lah ya, terus semakin kuat. Akhirnya dengan relaksasi, meditasi, afirmasi itu nanti semuanya juga akan berimbas ya, berimbas kepada kita yang nanti tahu-tahu kadang kita, wah sekarang sudah merasa nyaman, wah sekarang saya sudah berani. Itu nanti akan munculnya seperti itu teman-teman, yaitu itu seperti itu yang saya praktekkan itu seperti itu. Nah baik teman-teman ya, mudah-mudahan teman-teman yang masih mengalami sensasi-sensasi seperti ini ya akan segera sembuh ya. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh ya, badai pasti berlalu. Oke, sekian ya, terima kasih atas like, subscribe serta komennya. Halo.